Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rusdi dengan nomor induk mahasiswa 33311800080 dari kelompok 4, jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kompresor. Untuk materi yang saya akan jelaskan, yang pertama ada sejarah dan perkembangan dari kompresor. Yang kedua ada gambaran dari kompresor mengenai dari definisi, prinsip kerja, dan langkah kerja dari kompresor, dan lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir mengenai implementasi kompresor pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama mengenai sejarah dan perkembangan kompresor. Udara bertekanan telah dimanfaatkan pada banyak industri untuk berbagai aplikasi dan alat selama bertahun-tahun. Kebutuhan akan udara bertekanan menghasilkan suatu penemuan yang berupa sistem kompresor udara. Sistem kompresor saat ini banyak digunakan oleh industri manufaktur dan konstruksi di mana komponen-komponen udara seperti pneumatik digunakan untuk keperluan beberapa mekanisme dalam industri. Namun, awalnya, sistem kompresor udara awalnya kurang terdiversifikasi dan tidak mampu melayani banyak tujuan. Hal tersebut karena komponen pneumatik yang digunakan kurang efektif, meskipun tidak ada catatan yang akurat tentang sejarah dan perkembangan kompresor udara. Namun, diyakini awalnya penemuan serta perkembangan kompresor udara bisa diulang atau dibilang hampir setua dengan peradaban manusia. Pada awalnya, kompresor kuno dirancang menggunakan mekanisme fungsi paru-paru manusia sekitar pada abad 3000 sebelum Masehi. Karena permintaan untuk kompresor udara yang lebih kuat meningkat, komponen pneumatik yang efektif harus diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Sistem kompresor udara yang lebih canggih ditemukan pada tahun 1500 sebelum Masehi dan diberi nama Bilow. Perangkat ini awalnya dioperasikan menggunakan tangan dan kemudian dikontrol dengan berjalan kaki. Kompresor ini memiliki komponen pneumatik yang lebih besar dan menghasilkan udara bertekanan tinggi yang cocok untuk menghasilkan kebakaran industri bersuhu tinggi. Beberapa tahun kemudian, seorang insinyur bernama Smithson mampu merancang kompresor udara canggih yang dikendalikan menggunakan roda air. Ini adalah langkah besar dalam sejarah sistem kompresor udara. Meskipun kompresor udara Smithson lebih efektif daripada Bilow, namun kemudian digantikan oleh kompresor udara mesin blasting yang dirancang pada tahun 1776 oleh Wilkinson. Hal tersebut lebih maju dari versi sebelumnya dan diyakini sebagai pola dasar dari sistem kompresor udara kemudian hari. Perlu dicatat bahwa kompresor udara digunakan untuk berbagai keperluan di masa lalu, mulai dari pengerjaan logam, ventilasi bawah tanah, penambangan, dan pembuatan logam antara lain. Misalnya sistem kompresor udara memainkan peranan besar selama pembangunan sistem kereta api Prancis-Italia pada tahun 1857. Kemudian permintaan untuk udara tekanan meningkat dan komponen pneumatiknya lebih maju diciptakan untuk meningkatkan produksi udara tekan ketika manusia menemukan cara baru untuk menggunakan udara terkompresi. Permintaan untuk sistem kompresor udara meningkat dan teknologi menyebar ke bagian-bagian di dunia. Pada tahun 1800-an, manusia menggunakan kompresor udara untuk transmisi energi. Seorang insinyur bernama Victor membuat langkah yang sangat positif setelah ia merancang kompresor udara di Paris dengan menghasilkan daya sebesar 18.000 kW. Hal tersebut diikuti oleh beberapa inovasi di awal abad ke-20 dan komponen pneumatik yang lebih baik dirancang sama untuk memenuhi permintaan untuk meningkatkan untuk sistem kompresor udara. Saat ini, permintaan akan kompresor udara sangat besar dan sistem kompresor udara yang lebih canggih telah ditemukan. Yang kedua mengenai gambaran umum pada kompresor. Pada gambaran umum ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kompresor.
Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampat atau compressible fluid, yaitu bisa berupa gas ataupun udara. Tujuan meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar. Secara umum, kompresor bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama dinamik, yang kedua perpindahan positif. Nah, kompresor dinamik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kompresor sentrifugal, yang kedua ada kompresor aksial. Kemudian untuk kompresor perpindahan positif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kompresor piston, yang kedua ada kompresor putar. Nah, untuk kompresor piston ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada kompresor piston aksi tunggal, yang kedua ada kompresor piston aksi ganda, yang ketiga ada kompresor piston diafragma. Nah, kemudian untuk kompresor putar dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada kompresor ulir putar, yang kedua ada lobe, yang ketiga ada fan, yang keempat ada liquid ring, yang kelima ada scroll. Nah, selanjutnya mengenai prinsip kerja dari kompresor. Nah, untuk kompresor jenis positive displacement, yaitu kompresor torak, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Jika torak ditarik ke atas, tekanan dalam silinder di bawah torak akan menjadi negatif atau lebih kecil dari tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk melalui celah katup isap. Katup ini dipasang pada torak, sekaligus berfungsi juga sebagai perapat torak. Kemudian jika torak ditekan ke bawah, volume udara akan terkurung di bawah torak, akan mengecil, sehingga tekanan akan naik. Katup isap akan menutup dengan merapatkan celah antara torak dan dinding silinder. Jika torak ditekan terus, volume akan semakin kecil dan tekanan di dalam silinder akan naik. Katup isap akan menutup dengan merapatkan celah antara torak dan dinding silinder. Nah, sebagai penggerak kompresor digunakan motor listrik jenis sangkar bajing atau squirrel cage. Transmisi daya adalah transmisi sabuk. Besar kerja mekanik yang dilakukan oleh motor dapat ditentukan dengan mengukur torsi, sedangkan putaran motor diukur dengan tachometer. Kondisi-kondisi udara pada stasiun-stasiun yang penting dapat diketahui dengan mengukur tekanan dan temperatur atau bola basah dan bola kering. Laju aliran udara diukur dengan menggunakan orifice dan manometer. Massa jenis cairan manometer adalah sebesar 787 kg per meter kubik. Nah, kemudian untuk bagian-bagian kompresor dan fungsinya. Bagian-bagian kompresor udara dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu main part dan komponen penunjang. Nah, ini adalah gambaran dari kompresor yang sering kita gunakan untuk pengkompresian udara sebagai berikut ini. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama ada bagian utama atau main part. Yang pertama di sini ada kepala silinder, komponen bagian atas kompresor udara sebagai rumah katup atau valve untuk saluran udara, dalam hal ini katup tekanan rendah. Yang kedua ada tabung silinder. Nah, tabung silinder ini adalah sebuah tabung di mana sebagai tempat bergeraknya torak atau piston. Yang ketiga ada torak piston. Nah, torak piston ini berfungsi untuk menghisap dan menekan udara pada silinder linier. Keempat ada ring torak. Ring atau gelang yang dipasang pada piston ini, di mana fungsinya dari piston ring adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran pada saat kompresi. Yang kelima ada bantalan utama atau main bearing. Nah, bantalan utama atau main bearing ini berfungsi untuk mengurangi gesekan akibat putaran dari crankshaft. Yang keenam ada pendingin atau intercooler. Pendingin ini berfungsi untuk mendinginkan udara yang dikompresikan. Yang ketujuh ada porous ankle atau crankshaft sebagai dudukan dari connecting rod. Yang kedelapan ada batang penghubung atau connecting rod, batang penghubung antara porous ankle dan piston. Yang kesembilan ada bantalan atau big end bearing, bantalan untuk dudukan porous ankle atau crankshaft. Yang ke-10 ada penyaring atau filter. Filter ini berguna sebagai penyaring udara dari kamar mesin sebelum masuk ke dalam ruangan silinder pada kompresor udara, agar udara yang dikompresikan adalah udara yang bersih. Yang ke-11 ada katup keselamatan atau safety valve
adalah alat keselamatan yang dipasang pada setiap langkah kompresi, di mana alat ini akan membuang kelebihan tekanan udara. Safety valve merupakan salah satu alat keselamatan atau safety device yang dipasang pada konstruksi kompresor udara. Selanjutnya ada katup tekanan atau tekanan tinggi, high pressure delivery valve. Katup tekanan tinggi ini atau katup tekanan tinggi ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompresor menuju botol angin melalui katup satu jalan dengan non-return valve. Kemudian selanjutnya ada katup isap tekanan rendah atau low pressure suction valve. Katup isap tekanan rendah berfungsi untuk menghisap udara dari kamar mesin atau udara luar. Selanjutnya ada katup tekan atau tekanan rendah atau low pressure delivery valve. Katup tekanan rendah ini berfungsi menekan udara dari ruang katup isap tekanan rendah menuju ruang katup isap tekanan tinggi. Selanjutnya ada pelindung zinc atau protective zinc. Berfungsi untuk melindungi komponen dari kompresor agar tidak mudah korosi. Nah, yang kedua ada komponen penunjang kompresor udara. Yang pertama ada sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini berasal dari motor penggerak yang disalurkan oleh flexible coupling. Yang kedua ada pendinginan atau cooling. Dalam hal pendinginan, kopling berhubungan langsung dengan mesin atau dalam hal ini kopling tersambung dengan motor dan kompresor. Yang ketiga ada pendingin atau intercooler. Pendinginan dalam dibuat pada water jacket bagian dari kepala silinder head. Pendinginan ini berfungsi untuk mendinginkan udara yang bertemperatur tinggi pada langkah kompresi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ada pemindahan dan penceratan. Pemindahan dan penceratan dilakukan dengan dua pengoperasian, yaitu manual maupun otomatis. Pengoperasian otomatis yaitu jika keran pelindung katup isap tekanan tinggi telah terbuka pada saat kompresor dijalankan, sehingga akan mengurangi beban dan menyerat secara terus-menerus. Pada pengoperasian secara otomatis dilengkapi dengan udara atau pemindah elektromagnetik dan katup penyerat otomatis tekanan tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada alat keselamatan atau safety device. Pada alat keselamatan terdapat pada katup keamanan atau safety device dan sebuah pengukur tekanan yang terpasang pada setiap langkah kompresi. Bagian pendingin yang menggunakan air laut diletakkan seng anti korosi pada water jacket. Ya, selanjutnya yang ketiga saya akan mengimplementasikan dari kompresor sentrifugal. Nah, di sini ada kompresor angin dengan merek Multipro, bisa dilihat, dan daya yang digunakan sebesar 3/4 HP atau horsepower. Kemudian speed yang digunakan sebesar 2850 rpm. Tank ini memiliki kapasitas 12 liter dan discharge-nya sebesar 120 L per menit. Kemudian silinder tabung memiliki kapasitas besar 42 mm dengan ukurannya sebesar 42 mm dan frekuensinya sebesar 50 Hz dan pressure pada tekanannya sebanyak 8 bar dan memiliki tegangan sebesar 220 volt. Nah, untuk cara kerja dari kompresor angin ini atau kompresor jet ini, yang pertama kita dapat menyalakan kompresor terlebih dahulu dengan menarik tuas ini, tombolnya bisa kita tarik. Nah, setelah nyala, maka mesin akan berbunyi ya seperti semacam ini. Nah, setelah kita nyalakan, maka nanti kompresornya akan bekerja. Nah, nanti di sini kan ada sebuah kipas ya. Nah, kipas ini nanti akan menarik udara yang di sekitar sini untuk masuk ke dalam sini tabung silinder. Nah, nanti di sini ada semacam torak. Nah, torak ini akan bergerak ke atas. Dia setelah bergerak ke atas nanti maka udara katup isap akan terbuka. Dan setelah itu nanti torak ini akan bergerak ke titik mati bawahnya ya untuk menekan si udara itu. Nah, nanti pada saat proses berkelanjutan maka nanti udara di dalam katup itu, di dalam silinder atau ruang tekanan itu dia akan semakin meningkat ya tekanan udaranya dan volumenya akan semakin kecil. Nah, nanti di sini ada sebuah tank atau berisi udara. Setelah kita mampatkan nanti bisa kita keluarkan melalui nozzle.
Nah, di sini ada proses untuk mengeluarkan nozzle-nya ya. Sebelum itu kita bisa buka nih, ada suaranya, suara anginnya bisa dilihat di sini. Ini nozzle, nanti si anginnya akan keluar dari nozzle tersebut ya. Ya, ini mengenai prinsip kerja dan review dari mesin kompresor angin dengan merek Multipro dengan daya sebesar 3/4 HP.